pada kesempatan kali ini, menurut saya share screen Pak De dan teman-teman semuanya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Panuti, eh, bahwasanya dalam konteks apa dalam konteks acara Rembuk Desa Nasional, saya mencoba untuk eh, mengilustrasikan beberapa hal yang tadi sudah sambung dengan Mas Panuti berkaitan dengan percaya desa, kembalikan kewenangan desa. Isu ini sengaja kami gulirkan karena kami merasakan bahwasanya makin ke kini desa makin surut menjadi kawan untuk dipercayai, dan semakin surut kepercayaan terhadap desa, maka semakin pudar kewenangan desa. Maka tidak berlebihan jika judul pada acara Rembuk Desa Nasional ini kami memilih percaya desa, kembalikan atau pulihkan kewenangan desa. Ini sebagai manifesto untuk pembangunan yang berakar dari bawah, gitu ya. Dan eh, tidak muluk-muluk pula, karena ini sudah menjadi agreement, menjadi kesepakatan secara nasional yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Desa. Maka kita semuanya bersepakat untuk mengakhiri membangun desa, ganti menjadi desa membangun. Karena dengan desa membangun, marwah atau roh self-government community, masyarakat merumuskan langkahnya sendiri dan menjadi subjek penuh atas kesejahteraannya, itu tumbuh begitu ya, tumbuh dan hidup di di berbagai lini masanya begitu ya. Dan ada dua azas yang selama ini sudah ini lama tidak kita dengarkan. Lama itu ya eh, semenjak rezim baru, kedua asas ini jarang sekali kemudian menjadi tema-tema yang muncul di berbagai macam forum-forum diskusi. Kedua asas ini juga jarang sekali disentuh menjadi dasar dari gerakan-gerakan apapun yang muncul di desa. Kedua asas itu adalah asas rekognisi dan subsidiaritas. Kita kenali asas rekognisi ini sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa, hak asal-usulnya, susunan asli, dan kedaulatan kultural yang telah hidup sebelum NKRI ini lahir. Yang kedua, asas subsidiaritas, yaitu lokalisasi kewenangan, penetapan keputusan, dan alokasi anggaran berada sepenuhnya di tingkat desa untuk mengurus urusan lokal secara mandiri tanpa diintervensi supradesa. Dan gejala-gejala memudarnya asas subsidiaritas ini semakin kelihatan dengan pembatasan-pembatasan penentuan kewenangan atau penentuan alokasi anggaran di desa yang semakin sempit. Lalu pada konteks tenaga pendamping profesional, seperti yang sampaikan Mas Panuti tadi, bukanlah pendamping ini orang yang secara administratif hanya mengamankan checklist kementerian di Jakarta, tetapi eh, ya kami kami ini memiliki kewajiban pula untuk mengawal sampai sejauh mana sih pencapaian Sustainable Development Goal yang murni berbasis kebutuhan real desa. Kami juga menjadi katalisator transformasi sejati dari desa objek menjadi desa subjek. Sehingga Pak Dekoco tadi menyampaikan kalau tenaga pendamping profesional ini seolah-olah manusia setengah dewa, karena memang kami menjadi katalisator terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di desa, dari desa sebagai objek menjadi desa menjadi subjek. Lalu kemudian mendampingi dalam posisi yang setara, secara bermartabat, bukan membina dari posisi hierarkis yang arogan. Dan pada kesempatan kali ini pula
kami menawarkan satu resolusi Rembuk Nasional 2026 yang berkaitan dengan kembalikan kedaulatan desa. Yang pertama adalah kurangi intervensi supradesa. Evaluasi dan hentikan tumpang tindih program nasional instan seperti penyeragaman KDMP yang mengebiri kewenangan asas subsidiaritas. Biarkan desa yang menentukan prioritas lokalnya. Yang kedua, fleksibilitas anggaran. Lepaskan corong daftar menu wajib yang mencekik dari pusat. Kembalikan dana desa sebagai stimulus pembangunan murni berdasarkan hak asal-usul dan keputusan musyawarah desa yang sejati. Yang ketiga, penguatan kapasitas. Alihkan dana pemaksaan program ke investasi SDM, aparatur, dan masyarakat. Hilangkan institusi capacity gap sebelum menjatuhkan mandat berskala raksasa. Dan tiga resolusi tadi yang kami sampaikan pada Rembuk Desa Nasional semata-mata merupakan keinginan agar eh, desa memang benar-benar bisa mandiri. Karena kuncinya hanya satu, percaya pada desa. Kembalikan kemenangan desa, biarkan tenunan lokal berkembang sesuai coraknya, bukan corak Jakarta. Itu mungkin Pak D yang bisa saya sampaikan melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Parudi. Terima kasih.